Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya persilakan kepada Kak Teo selaku moderator. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Terima kasih Nona Dini atau Mbak Dini yang telah membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, sangat senang sekali saya bisa memoderatori Bapak Ibu sekalian pada acara pada hari ini. Pada hari ini kita akan memasuki bagian membaca buku kita atau mungkin membahas atau membaca artikel yang akan disampaikan oleh Mas Farid. Ya, Mas Farid ini merupakan lulusan dari Fakultas Katolik Parahyangan, baik itu sarjananya maupun magisternya. Sarjananya di Tutlaska pada tahun 2020 dan magisternya pada tahun 2023. Mas Farid ini sekarang terafiliasi dengan Kongres Advokat Indonesia atau KAI, dan pengalaman kerjanya untuk saat ini dia sedang menjadi junior associate di Faisal and Partner dan juga menjadi dosen instruktur di Universitas Pasundan dengan mata kuliah perancangan kontrak. Ya. Lalu penanggap kita pada hari ini adalah Prof. Sidarta, mohon izin Prof. Prof. Sidarta merupakan guru besar dari Universitas BINUS ya, Bina Nusantara, yang merupakan ahli dalam bidang filsafat hukum, teori hukum, pengenalan hukum, dan banyak lainnya. Lalu Prof. Sidarta juga menerbitkan beberapa macam publikasi, ya banyak sekali, tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun yang menariknya adalah kita akan membahas salah satu publikasinya Prof. Sidarta pada hari ini, yaitu Presiden dan Presiden. Judul pada hari ini adalah Demokrasi, Etika, dan Cewek-Cewek Presiden. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apakah boleh presiden itu cewek-cewek dalam kegiatan bergerak kita? Atau lebih spesifiknya, apakah boleh cewek-cewek dalam hal pemilu? Dan pada saat kemarin juga Presiden Jokowi telah menempatkan atau menganugerahkan bintang 4, bintang 4 penghargaan ya, penghargaan bintang 4 kepada Pak Prabowo. Apakah itu salah satu bentuk cewek-cewek juga? Nah, ini yang bisa kita jadikan pemantik pada diskusi kita pada hari ini. Dan tanpa berlama-lama, saya akan berikan langsung tampuk kekuasaan kepemimpinan diskusi ini kepada Mas Farid. Silakan Mas Farid. Baik, terima kasih banyak Mas Theo. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di malam ini dan kehormatan bagi kami sudah dihadiri oleh Prof. Amalia. Terima kasih banyak Prof sudah hadir. Prof Sidarta juga, kemudian ada Bapak Jamal, Pak Jupri, ada teman-teman dari MIH ya, ada Mas Timothy, ada Mbak Reisha, dan ada satu teman dari Maranatha, ini Mbak Nancy. Makasih sudah hadir, sudah berpartisipasi dalam diskusi malam ini. Eh, Sedikit cerita tentang bagaimana awalnya bisa menemukan paper ini. Saya izin share screen ya Mas Theo. Nah, oke. Sedikit cerita gimana awalnya mula ketemu dengan paper ini adalah ketika kami sedang diskusi internal KMFA untuk bahas nih artikel apa yang akan dibahas di pekan ini gitu. Kami mencari emang paper yang sedang membahas isu yang hot sekarang. Kemudian pilihan kami berujung pada tulisannya Prof. Sidarta, judulnya Presiden dan Presiden. Nah, eh, pada mulanya kami itu memohonkan kepada Prof. Sidarta untuk menyajikan materi tentang tulisan beliau. Tapi beliau memberi kesempatan dan mendorong sebaiknya tidak beliau yang menyampaikan, tapi dari selain beliau gitu. Akhirnya disepakati bahwa saya yang akan menyampaikan, dan meskipun ini paper ini bidangnya jauh di luar bidang yang saya tekuni selama kuliah, tapi saya mencoba untuk memahami ini, dan karena saya sendiri pun sangat tertarik kepada isi dari paper ini, sehingga saya memberanikan diri untuk mencoba menyajikan apa yang saya tangkap dari tulisan Prof. Sidarta. Sehingga kritik, saran, masukan-masukan dari Bapak Ibu, terutama dari Prof. Sidarta, selaku penulis, saya sangat berharap untuk diberi masukan gitu, diberi saran dan kritik. Judul artikelnya adalah Presiden dan Presiden. Ini didapat dari situs resminya Universitas Bina Nusantara. Papernya juga sudah di-share ya Mas Teo ya di grup MIH, di grup kelompok membaca. Nah,
kita sempat diributkan gitu dengan pernyataannya Bapak Presiden yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu punya hak untuk melaksanakan kampanye. Waktu itu pernyataan itu, statement itu disampaikan di satu video gitu. Dan kemudian ada satu video lainnya yang juga menyatakan hal yang sama. Nah, kemudian ini diributkan di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa ya boleh-boleh saja presiden dan wakil presiden kampanye. Ada yang berpendapat, oh ya nggak boleh karena itu bukan sesuatu yang etis. Ada yang bilang bahwa ya boleh dengan syarat-syarat tertentu karena kita nggak bisa baca undang-undang hanya satu pasal saja, melainkan harus membaca secara keseluruhan, ya, komprehensif, atau setidak-tidaknya kita membaca pasal-pasal lain yang punya hubungan dengan pasal 299 ini. Nah, sebelum masuk ke inti pembicaraan malam ini, kami izin untuk disclaim bahwa tidak ada pretensi untuk memihak secara politik ya atau mengkritik secara politik praktis gitu. Kami tidak bermaksud untuk apa namanya? Ya memihak gitu ya atau memojokkan salah satu pihak atau menjunjung kepentingan pihak yang lain, tapi purely kami ingin membahas apa yang Prof. Sidarta tulis dalam tulisan ini dan apa yang saya tangkap secara pribadi. Nah, kemudian pasal 299 ini kan banyak ditanggapi, ada pasal ini, pasal itu. Salah satunya adalah pasal 304 di Undang-Undang Pemilu, ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah, dilarang menggunakan fasilitas negara. Kemudian ada beberapa pasal lainnya yang digunakan untuk membatasi apa yang dicantumkan dalam pasal 299 ayat 1. Nah, dalam papernya Prof. Sidarta, ada 4 pasal yang dianggap punya relevansi dengan kampanye yang dilakukan oleh presiden tadi. Yaitu yang terdapat dalam pasal 280 sampai 283. Ya, 280, 281, 282, dan 283. Kalau kita lihat di pasal 280 ayat 1, kita bisa menemukan pasal ayat satunya berbunyi begini. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang A, B, sampai J. Ya. Nah, yang dikritik dari pasal ini adalah, pertama kita harus melihat dulu subjek adresatnya, adresat dari pasal ini. Adresatnya adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Nah, persoalannya adalah di dalam undang-undang ini memang banyak dibahas tentang pelaksanaan pemilu. Tapi frasa pelaksananya sendiri itu tidak ada penjelasan khususnya. Misalnya kalau kita melihat di pasal 1 yang tentang ketentuan umum ya atau definisi, itu tidak ada yang menjelaskan tentang pelaksana. Definisinya apa? Apakah pelaksana itu adalah subjek dari kata kerja pelaksanaan? Pelaksana itu siapa? Apakah pelaksana itu KPU saja, atau KPU, Bawaslu, dan DKPP, atau seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu? Nah, kalau misalnya kita asumsikan bahwa pelaksana itu adalah semua pihak yang pokoknya terlibat dalam pemilu, maka bunyi pasal ini jadi aneh. Karena di sini dituliskan ada tim kampanye pemilu. Yang harusnya kalau tadi pelaksana itu mau dimaknai secara luas, harusnya tim kampanye pemilu itu masuk ke dalam definisi dari pelaksana. Kalau kita mau tafsirkan pelaksana sebagai seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu. Jadi pasti bukan itu maknanya. Atau kemungkinan besar bukan itu. Lalu kalau pelaksana itu mau ditafsirkan sebagai KPU saja misalnya. Atau KPU bersama dengan Bawaslu dan DKPP. Itu pun menjadi tidak tepat. Kenapa? Karena pasal 280 ditempatkan dalam bagian keempat. Yaitu tentang larangan dalam kampanye. Artinya kalau ada larangan dalam kampanye, sebenarnya kampanye boleh. Tapi ada larangannya. Nah, nggak mungkin kalau frasa pelaksana ini merujuk juga kepada KPU dan Bawaslu dan DKPP, karena kalau mereka bukan larangan dalam kampanye harusnya, tapi memang tidak boleh berkampanye. Atau misalnya kalau kita lihat di ayat 2, pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan A sampai K.
Nah, artinya berarti kampanyenya boleh dong, tapi nggak boleh mengikutsertakan poin A sampai K. Nah, artinya nggak mungkin juga nih pelaksana itu KPU atau Bawaslu dan DKPP, tidak mungkin. Nah, jadi persoalan di pasal 280 ini, mungkin subjek pelaksana ini ditafsirkan seperti apa? Karena kalau pelaksanaan itu banyak dibahas, tapi kalau pelaksananya nggak ada. Kemudian di sini ada frasa dan. Nah, ini kalau dan berarti kan tiga-tiganya harus dibaca bersamaan. Pelaksana, peserta bersama dengan tim kampanye pemilu. Karena ini dan. Dan yang lebih mengherankannya di pasal 28, di ayat 2-nya dipakai frasa dan atau. Tapi di sini dan saja. Mungkin lebih tepatnya dan atau gitu. Kemudian kalau yang bawahnya ini ada yang poin A dan poin E yang saya beri kotak merah. Ini tidak ada dalam paper, tapi saya mencoba untuk mengembangkan sendiri bahwa apa maksud dari mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD RI tahun 45 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kata mempersoalkan ini kayaknya sangat bias gitu untuk diartikan. Misalnya kalau pelaksana pemilu ini salah satunya misalnya perorangan membuat suatu penelitian itu ya atau jurnal yang mengkritik Pancasila misalnya. Kan itu sah-sah saja dalam ranah akademik untuk mengkritik Pancasila. Bahkan setahu saya itu adalah bagian dari studi filsafat hukum, ya kritik terhadap ideologi itu. Nah, apakah itu mau disebut sebagai mempersoalkan dasar negara Pancasila? Saya rasa itu ranah akademik, jadi nggak bisa disebut sebagai mempersoalkan. Tapi ya lagi-lagi maknanya bias mempersoalkan. Kemudian ada juga mengganggu ketertiban umum yang saya akan save it for later. Mungkin di akhir nanti saya akan kembali ke bagian E ini. Kenapa menurut saya ini menjadi sesuatu yang tanda tanya gitu. Kemudian di pasal 281 yang juga berhubungan dengan larangan kampanye. Di sini disebutkan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan seterusnya itu harus memenuhi ketentuan A dan B, ya, yaitu tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang B, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Nah, di dalam papernya Prosidata dipersoalkan juga cuti ini maksudnya apa? Di sini dinyatakan apakah cuti itu yang dimaksud adalah cuti penuh, pokoknya selama kampanye ini jalan, maka presiden dan seluruh subjek yang di dalam pasal 281 ayat 1 ini harus cuti selama seluruh proses kampanye, atau ketika momen-momen tertentu saja di dalam periode kampanye. Karena tentu ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau cuti penuh artinya kalau kampanye sekian bulan, ya sekian bulan cuti. Tapi kalau hanya di momen-momen tertentu, ya sekian hari cuti, besoknya masuk, sekian harinya kemudian cuti lagi. Ini juga menjadi pertanyaan. Kemudian di pasal 282 dan 283, ini ada istilah pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional. Kemudian disinggung juga soal aparatur sipil negara lainnya. Nah, pejabat negara, ya, kemudian pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN ini memposisikan presiden di mana nih? Di pejabat negara kah atau di ASN kah? Nah, kalau kita melihat di paper ini disebutkan kalau kita melihat kepada undang-undang lain dengan metode penafsiran sistematik, misalnya kalau kita melihat kepada undang-undang kepegawaian atau undang-undang keprotokolan atau undang-undang ASN, presiden itu adalah pejabat negara. Ya. Artinya, adresat pasal 282 283 kita cukup membaca sampai frasa yang pertama saja pejabat negara. Di sini presiden sudah masuk. Berarti kita ganti misalnya pasal 283 ini dengan penafsiran tadi, artinya pejabat negara, termasuk presiden, dan seterusnya, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Nah, artinya di dalam adresat pasal 282 dan 283 ini termasuk di dalamnya presiden, karena ada frasa pejabat negara. Gitu. Nah, kemudian juga ada frasa aparatur sipil negara lainnya. Nah, apakah ASN itu bisa menjadi presiden? Dalam paper disebutkan bahwa menurut pasal 57 Undang-Undang ASN, boleh presiden itu ASN itu menjadi presiden. Hanya saja berdasarkan pasal 59 ayat 3 undang-undang tersebut,
ketika si ASN itu mau mencalonkan diri atau dicalonkan dirinya menjadi presiden, maka harus menyatakan dulu mengundurkan diri secara tertulis sebagai pegawai ASN. Nah, maka dengan dasar penafsiran seperti itu, pasal 282, 283 itu tidak menempatkan presiden itu di aparatur sipil negara, tapi di pejabat negara letaknya. Nah, tapi apapun penafsiran yang mau kita ambil, di dalam paper ini dibahas bahwa penafsiran itu atau pemaknaan pasal itu harus selalu dilandasi itikat baik. Itu azas yang harus selalu kita pegang gitu. Bagaimana caranya menafsirkan pasal dengan itikat baik itu? Yaitu dengan menempatkan keseluruhan pasal-pasal yang dimaksud. Ya, artinya pasal yang tadi di awal tadi, pasal 299 ayat 1 tadi, harus ditafsirkan bersamaan dengan pasal-pasal lain yang punya relevansi dengan pasal 299 ayat 1. Nah, oleh karena itu, penting juga selain membahas mengenai doktrin-doktrin yang tadi sudah kita bahas, ya dogma-dogma hukum yang sudah kita bahas tadi, penting juga untuk menggali unsur filosofis dari larangan-larangan kampanye yang ada di dalam pasal 280 sampai dengan pasal 283. Ya. Nah, termasuk larangan bagi ASN untuk berkampanye. Nah, berdasarkan paper ini yang saya tangkap adalah posisi presiden di dalam struktur kepegawaian ASN itu adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang menjadi pemegang kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Artinya, di dalam struktur kepegawaian ASN, presiden itu adalah yang paling tinggi berdasarkan pasal 27 Undang-Undang ASN. Nah, karena presiden itu memegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kepegawaian ASN, sehingga ketika presiden itu berpihak kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden, maka potensinya itu besar untuk memberikan arahan-arahan pada dalam tanda kutip bawahannya, yaitu ASN-ASN tadi, untuk berpihak kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang berpihakan oleh si presiden itu. Karena itulah maka dari pasal 280 sampai 283 tadi dibatasi sikap presiden untuk tidak terlibat dalam kampanye. Dan justru wajib memastikan bahwa pemilu itu berjalan independen. Nah, saya mengutip dua kalimat menarik dari paper ini. Kalimat yang pertama atau paragraf yang pertama nih bisa ditemukan dalam halaman 12. Saya izin bacakan. Keikutsertaan presiden dalam kampanye hanya dapat diterima secara etis dan akal sehat, harap dibaca keduanya sebagai satu kesatuan. Apabila ia memang memiliki kepentingan yang tentu saja juga harus dibenarkan secara etis dan akal sehat untuk ikut serta dalam kampanye pemilu. Satu-satunya kepentingan itu adalah apabila presiden adalah peserta pemilu yang memang sedang berkompetisi. Kemungkinan lain adalah jika ia berkampanye untuk calon dari partai politiknya sendiri. Nah, dari kalimat ini saya menyimpulkan artinya, menurut penulis, hal yang masuk akal dan etis itu ketika presiden berkampanye itu hanya ada dua alasan. Yang pertama adalah ketika presidennya itu peserta pemilu, ya, artinya di periode yang selanjutnya dia mencalonkan dirinya sendiri. Maka dia berkampanye untuk dirinya sendiri. Itu etis dan masuk akal. Atau ada calon dari parpolnya dia. Kemudian dia kampanyekan. Itu etis dan masuk akal juga. Nah, kemudian nyambung ke kalimat yang kedua yang ditulis di halaman 13. Apabila dua kondisi ini sama sekali tidak dapat ditunjukkannya, maksudnya oleh presiden, maka sulit bagi kita untuk menerima sikap dan perilaku partisan seorang presiden. Nah, dari paper ini saya menyimpulkan bahwa karena etis dan masuk akal itu harus dibaca bersamaan, maka kampanye presiden pun juga harus etis dan masuk akal. Yang mana alasannya tadi hanya ada dua. Apakah si presiden ini berkampanye untuk dirinya sendiri, karena dia menjadi calon juga di pemilu itu,
atau dia berkampanye untuk orang lain tapi dari parpolnya si presiden ini. Nah, kalau salah satu dari dua alasan ini bisa terpenuhi oleh presiden dalam rangka dia join kampanye, maka itu adalah alasan yang etis dan masuk akal. Etis dan masuk akal tidak bisa dipisahkan karena harus dibaca keduanya sebagai satu kesatuan gitu. Nah, di luar dua ini yang saya tangkap dari papernya adalah tidak etis atau tidak masuk akal atau dua-duanya tidak etis dan tidak masuk akal gitu. Bisa jadi etis tapi tidak masuk akal. Bisa jadi juga masuk akal tapi tidak etis. Nah, yang terjadi di pemilu lalu, nah kalau ini tangkapan saya sendiri, tidak ada di dalam paper. Berdasarkan yang saya tangkap, presiden melakukan sesuatu yang masuk akal, tapi kayaknya ya, ini saya baru berhipotesa, kayaknya nggak etis. Karena tujuannya apa? Untuk berkampanye di luar dua alasan ini. Kalau kita cek dua alasan ini, tentu yang pertama nggak penuh dong alasan ini. Karena jelas presiden yang sekarang tidak mencalonkan lagi sebagai presiden di pemilu yang sekarang. Artinya dia tidak berkampanye untuk diri sendiri. Maka alasan yang pertama udah nggak perlu kita lihat lagi. Kemudian alasan yang kedua, kampanye untuk orang lain dari parpolnya. Kalau kita melihat di pemilu yang lalu, bisa kita pertanyakan nih, betul tidak Pak Presiden berkampanye untuk orang lain dari parpolnya? Nah, kalau iya, mungkin bisa dibilang etis dan bisa dibilang masuk akal. Tapi kalau tidak, tujuannya apa? Nah, kemudian dihubungkan dengan yang tadi pasal 280 ayat 1 huruf E, bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum ini kan adalah akibat ya. Mengganggu ketertiban umum ini bukan input, tapi output dari suatu perbuatan. Nah, apakah kalau presiden menciptakan presiden yang tidak etis dan tidak masuk akal itu bisa mengganggu ketertiban umum? Kalau iya, berarti itu dilarang. Sehingga pertanyaan ujung tombaknya adalah tujuannya apa dari keterlibatan seorang pejabat negara sekelas presiden untuk kampanye yang bukan untuk diri sendiri dan bukan juga untuk orang lain dari parpolnya? Ada tidak motif lain? Mungkin ini menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir juga, apakah ada motif lain di luar dua ini yang memang etis dan masuk akal, yang memang juga bisa constitute, yang bisa dibenarkan sebagai suatu presiden yang baik, yaitu yang etis dan masuk akal. Nah, paper ini diakhiri dengan kalimat yang juga menurut saya bagus. Lain halnya apabila presiden ingin menciptakan presiden yang sulit diterima secara etis dan akal sehat. Kita merindukan presiden baik yang beritikat menciptakan presiden baik, bukan sebaliknya. Nah, maka dari itu pemaparan malam ini saya akhiri dengan dua pertanyaan pemantik ini yang dibawa. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dari pengalaman yang lalu, terpenuhikah alasan ini? Atau ada alasan lain yang memang etis dan masuk akal juga di luar dua alasan ini? Dan kalau ada, lalu tujuannya apa? Tujuannya apa untuk melakukan sesuatu itu yang di luar dua alasan ini? Apakah itu sudah memenuhi larangan-larangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu ini? Atau lebih jauh lagi, apakah sudah etis dan masuk akal atau belum? Mungkin demikian, Mas Theo, untuk pembuka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Farid. Sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, saya akan sedikit merangkum penjelasan yang luar biasa dari Mas Farid ini ya. Pertama, tadi Mas Farid mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu, Bapak Ibu sekalian, memperbolehkan bahwa presiden itu untuk berkampanye. Berkampanye tapi tanpa menggunakan fasilitas negara. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, dia boleh berkampanye tapi tanpa menggunakan fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai seorang pejabat negara. Nah, presiden itu merupakan seorang pejabat negara, Bapak Ibu sekalian, sehingga dia dilarang untuk mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu sebelumnya, peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Nah, ini merupakan tadi ya, merupakan penafsiran atau
hal yang tadi sedikit kontradiktif di dalam undang-undang pemilu. Mungkin bisa nanti ditanggapi oleh Mas Farid atau mungkin dengan Prof. Sidarta. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, apapun penafsirannya, pemaknaannya harus dilandasi itikat baik dengan menempatkan keseluruhan pasal-pasal yang dimaksud. Dan ini juga tadi Mas Farid juga menjelaskan bahwa posisi presiden memegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kekuasaan ASN. Sehingga apabila menunjukkan keberpihakan, maka potensi untuk melakukan arahan-arahannya sangat besar, sehingga membutuhkan salah satu paslon. Nah, menurut penyaji sendiri, hal-hal yang masuk akal dan etis itu hanyalah dua alasan, yaitu ketika presiden adalah peserta pemilu atau ada calon dari parpolnya yang mencalonkan diri sebagai presiden. Apabila dua kondisi ini tidak ditunjukkan oleh presiden, maka sulit untuk diterima sikapnya. Apabila berada dengan dua kondisi sebelumnya. Nah, lalu tadi pertanyaan pemantiknya adalah, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah ada motif lain yang bisa dibenarkan, yang bisa dibenarkan dari presiden ini ketika dia mendukung salah satu paslon tanpa memenuhi dua kondisi sebelumnya? Nah, itu tadi pertanyaan pemantik dari penyaji yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh penyaji. Namun sebelum itu, saya ingin langsung ke Prof. Sidarta sebagai penanggap, ya, karena beliau lah yang menulis artikel ini. Mungkin mohon penanggapnya, Prof. Sidarta, silahkan. Ya, makasih. Suara saya kedengaran? Terdengar, Terdengar. Ya, baik. Naon dah? Ini kayak Meva. Ya, saya mungkin melengkapi saja ya. Memang kata pelaksana pada pasal yang dikutip tadi itu bisa dibaca sebagai pelaksana pemilu, tapi bisa juga pelaksana kampanye pemilu, gitu ya. Nah, sebenarnya dua-duanya definisi pelaksana pemilu dan pelaksana kampanye pemilu itu secara konotatif. Jadi definisi itu bisa definisi konotatif, bisa definisi denotatif. Itu tidak ditemukan. Cuma di pasal 269 itu ada definisi denotatif untuk pelaksana kampanye pemilu. Ya, di situ dikatakan di pasal 269, kita nggak bahas ya 269 itu karena dia menurut saya terlalu panjang untuk kita singgung. Cuma saya singgung di sedikit ya di artikel itu. Saya melihat di situ ada ketentuan denotatifnya. Jadi denotatif itu menunjuk siapa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye ya. Pelaksana kampanye itu disebut adalah pengurus parpol atau gabungan parpol. Pengusul ya, parpol pengusul tentunya ya, bukan parpol yang bukan pengusul ya. Orang perseorangan bisa atau organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Jadi kalau dia peserta pemilunya itu legislatif ya berarti ya para kontestannya ya yang ada di parpol itu mereka bisa saja menunjuk pelaksana kampanye mereka. Masing-masing parpol bisa menunjuk. Atau kalau ini terkait ke pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka pelaksana kampanye pemilu itu juga ditunjuk oleh paslonnya gitu. Nah, di sini kita lihat ada dua kelompok. Ada yang disebut dengan pelaksana kampanye pemilu, ada tim kampanye pemilu. Kalau tim kampanye pemilu itu tidak ditunjuk, tapi dibentuk. Jadi kalau tingkat nasional yang membentuknya adalah paslonnya, gitu ya. Jadi ada tingkat nasional, nanti ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, kota, dan sampai ke kecamatan. Itu yang tingkat nasional itu harus dibentuk. Jadi kita bisa bayangkan ada ditunjuk, ada dibentuk. Nah, sekarang pertanyaan kita, kalau presiden itu ingin kampanye, sebetulnya dia tidak bisa langsung berkampanye. Dia harus ditunjuk oleh, kalau dia ingin kampanye kepada presiden atau wakil presiden, ditunjuk oleh paslon itu sebagai pelaksana kampanye. Jadi semacam jurkamnya lah kira-kira gitu ya. Atau dia mungkin dibentuk oleh sebagai tim kampanye. Nah, biasanya tim kampanye itu kelihatannya lebih sebagai secara teknis lah ya. Mengatur jadwal sebagainya itu tim kampanye ya. Nah, pertanyaannya ketika presiden mengatakan saya tidak akan berkampanye,
dia konotasinya berarti kalaupun dia kampanye juga nggak boleh karena dia tidak didaftarkan, kan nama-nama itu harus didaftarkan di KPU kan atau KPUD. Jadi dia harus didaftarkan. Kalau dia tidak didaftarkan itu ya jurkam gelap itu namanya, nggak boleh ya. Nah sekarang apa sih maksudnya kampanye? Kalau kita konsisten, kampanye itu menurut undang-undang ya di pasal 1/35 seingat saya itu ada definisi kampanye pemilu. Kampanye pemilu itu ya visi misi itu pasti ya dan pencitraan dari orang yang ingin kita usung gitu ya. Kalau parpol ya parpolnya, visi misi dari parpol dan eh, pencitraan dari parpolnya. Kalau dia paslon presiden wakil presiden ya berarti pencitraan dari si eh, capres dan cawapresnya. Jadi kalau begitu kampanye itu luas sekali pengertiannya. Nah, kemudian ada jenis-jenis media yang bisa dipakai untuk berkampanye. Banyak sekali di situ disinggung, termasuk televisi. Jadi iklan di televisi itu adalah pengertian dari kampanye pemilu menurut Undang-Undang Pemilu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ketika presiden misalnya tampil di iklan PSI. PSI menang pasti menang. Saya kira teman-teman pasti itu. Pertanyaan kita itu memenuhi kriteria kampanye apa enggak? Kalau kita artikan bahwa kampanye itu sesuai dengan pasal 1/35 adalah menyampaikan visi misi gitu ya dan pencitraan diri dari kontestan ya apakah itu parpol atau parpol kan dia pasti berkompetisi di pemilihan legislatif kan mengusung parpol. Kita boleh aja tidak nusuk orang tapi kita nusuk partai kan boleh aja ketika pemilu gitu. Jadi itu juga berarti kan saya ketika tampil di iklannya PSI saya sebenarnya ikut jadi kampanye loh. Kalau menurut definisi undang-undang. Dan media yang dipakai juga sah, yaitu media yang memenuhi kriteria sebagai saluran kampanye di dalam masa kampanye. Jadi terpenuhi. Pertanyaannya, ketika presiden mengucapkan itu, dia masuk nggak sebagai orang yang didaftarkan di KPU? Kalau enggak, dia bisa juru kampanye gelap sebetulnya. Yang tidak didaftarkan. Mungkin kita bisa mengatakan, loh yang salah kan bukan presiden. Yang salah kan parpolnya, kenapa memasang iklan beliau. Tapi kalau Anda membiarkan diri Anda muncul berkali-kali di iklan itu, Anda sebetulnya termasuk menyetujui dong. Itu beredar berminggu-minggu kok. Jadi tidak ada artinya kata-kata saya tidak akan berkampanye. Itu secara formal memang tidak ada. Nama Anda tidak ada di daftar pelaksana kampanye maupun di tim kampanye. Tetapi secara substansial Anda berkampanye. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu. Kita ngomong dalam kacamata Undang-Undang Pemilu ya. Seperti itu sebetulnya kalau kita ingin membaca lebih jauh ya. Ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Nah pertanyaannya bagaimana? Saya sebenarnya ingin melihat juga. Orang mengatakan, oke, kampanye di itu melanggar. Tapi kan kita melihat di spanduk-spanduk itu wajah presiden ada di mana-mana. Bahkan setiap calegnya di belakangnya ada wajah presiden itu. Sebenarnya fenomena seperti ini kan muncul di pemilu-pemilu sebelumnya. Orang pasang wajah Bung Karno, mungkin pernah ya. Orang pasang wajah mungkin Pak Harto dulu gitu. Bahkan ketum partainya juga muncul, walaupun dia mungkin bukan calegnya gitu ya. Tidak ikut. Misalnya contohnya kalau partai Nasdem itu kan Surya Paloh-nya nggak ikut dalam kontestan sebagai kontestan, tapi dia muncul di situ gitu. Padahal dia tidak didaftarkan sebagai mungkin itu ya di KPU misalnya. Itu boleh nggak? Dulu setahu saya itu sudah ada isu seperti ini bahwa wajah-wajah orang-orang yang dihormati seperti wajah presiden gitu ya, mantan presiden
itu tidak boleh dimunculkan. Tapi itu sepertinya diabaikan. Dan saya melihat, nah ini mungkin Prof. Amalia bagus nih untuk memberitahu kita. Ada persoalan apa di mental para kontestan itu gitu. Mereka sepertinya tidak berani muncul sendiri yang notabene harusnya menunjukkan kemandirian, kematangan, kedewasaan sebagai seorang calon pemimpin bangsa gitu ya. Tapi harus mendompleng pada figur-figur atau sosok-sosok di belakang layar gitu. Seolah-olah dia itu ada di bayang-bayang itu. Dan itu menurut saya sama sekali tidak cukup mendidik ya. Kalau kita bicara bahwa demokrasi itu bagian dari pendidikan politik. Bahwa alih-alih untuk mencerdaskan bangsa sebetulnya pendidikan politik kita, tapi justru membudayakan apa ya, snobisme istilahnya kalau dalam psikologi itu ya. Snobis ya. Gejala pengen dompleng ya, dan kita bangga dengan pencitraan seperti itu. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi ya. Saya kira kita tepat membahasnya ketika momentumnya sudah lewat ya. Karena kalau kita membahasnya pas lagi hangat-hangatnya kampanye, orang bisa menganggap kita sedang ada di satu barisan tertentu gitu ya. Tapi kalau sudah kejadian kan kita bisa merefleksikan jangan-jangan ada yang salah ya dalam model kita berkampanye, dan memposisikan seorang presiden itu memahami kampanye itu hanya sebatas barangkali ya dia muncul di panggung dan pidato gitu, tanpa dia sadari bahwa pengertian kampanye itu tidak sesempit itu dalam undang-undang. Kita memaknai kampanye itu dengan makna yang lebih luas ya, yaitu kampanye di situ dimaknai sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Itu definisi yang secara eksplisit disebut di pasal 1 butir 35. Jadi, itu dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan melengkapi ya. Baik, terima kasih Prof. Sidarta. Jadi saya mendapatkan 3 pertanyaan tadi ya, pemantik lagi dari Prof. Sidarta kepada audiens kalian. Pertama, apakah seorang presiden yang tampil pada iklan kampanye suatu partai, tapi presiden tersebut mengatakan dia tidak berkampanye, apakah definisi demikian masuk ke dalam kampanye? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tindakan diam dan membiarkan figur dirinya, dalam hal inilah presiden atau orang-orang penting lainnya, dipakai oleh partai lain, maka secara substansial dapat juga disebut sebagai kampanye. Apakah Bapak Ibu sependapat dengan hal ini? Yang ketiga adalah apakah atau apa yang menjadi mental ya yang di dalam para calon pemimpin bangsa ini, yang mana mereka terus menggunakan figur-figur lain dalam melakukan kampanye ini. Nah, sebelum saya ke Mamega, saya ingin bertanya kepada Mas Farid. Apakah mau langsung ditanggapi atau kita masuk ke sesi tanya jawab, Mas Farid? Terima kasih banyak Prof. Sidarta dan makasih Mas Teo. Kayaknya lanjut dulu aja Mas. Saya masih sangat penasaran dengar Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, terutama dari Prof. Amalia. Makasih Mas. Oke, baik, baik. Tadi secara sebelum kita ke Mamega ya, saya ingin meminta pendapat dari Prof. Amalia. Tadi Prof. Sidarta mengatakan ada mental apa di dalam para calon pemimpin bangsa ini yang harus mendompleng figur-figur lain di belakang layar. Nah, mungkin Prof. Amalia apakah boleh diminta pendapatnya? Silakan Prof. Mungkin beliau Ya, mungkin sambil menunggu Prof. Amalia ya, kita akan ke Mbak Mega. Silakan Mbak Mega, apa pertanyaannya? Baik, terima kasih Mas Teo. Selamat malam. Saya mohon maaf ya kalau agak ribut, soalnya saya lagi di pameran. Sebenarnya saya nggak tahu sih ini nyambung nggak ya sama materi kita pada malam hari ini. Cuman masih berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh presiden gitu. Kan waktu mau pemilu juga pada saat itu presiden kita sendiri
menunaikan honor yang diberikan kepada KPPS dan juga kepada petugas KPU, dan itu sempat ramai di TikTok gitu, di platform media sosial lah kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika saat video itu naik, kemudian pihak dari orang yang kontra dengan yang dilakukan oleh presiden kita itu memberikan tanggapan bahwa kan ini kenapa dia menaikkan gaji atau menaikkan honor dari petugas KPPS dan juga dari petugas KPU gitu. Padahal maksudnya kayak dianggapnya orang tuh karena si anaknya beliau naik mencalonkan menjadi wakil presiden dan kemudian berpihak kepada anaknya gitu loh, sehingga kemudian upah dari petugas-petugas itu pun dinaikkan. Cuman kalau kita lihat dari yang berlawanan, kita bisa melihat bahwa mungkin beliau pada saat itu melakukan hal tersebut karena memang tugas dari KPPS sendiri dan tugas dari petugas KPU sendiri itu berat gitu. Apalagi kan kayak di tahun-tahun kemarin banyak yang tumbang, banyak yang sampai ada yang katanya meninggal dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya memang beliau ini memiliki maksud yang ibaratnya kayak untuk memihak kepada salah satu paslon gitu kan, itu kan pasti ada apa ya, pemeriksaan gitu dari, maksudnya nggak mungkin lah kayak OJK dan lain sebagainya, Kementerian Keuangan hanya melihat hal tersebut dan tidak melakukan apa-apa gitu loh. Dan harus dilihat juga, maksudnya beliau ini memberikan kenaikan gaji itu apakah dari uangnya pribadi ataukah dari kas negara, atau kita bisa melihat itu diberikan melalui kas negara. Artinya kan kemudian beliau ini bukan memberikan kenaikan upah itu karena memihak salah satu paslon gitu, tetapi karena memang sebagai presiden merasa bahwa kemudian perlu untuk dilakukan kenaikan upah. Nah, kalau menurut saya sih yang dilakukan presiden kita ini bukan semata-mata untuk apa ya, mendukung salah satu paslon saja gitu loh, tetapi maksudnya menempatkan dirinya sebagai presiden. Dan yang pertanyaan berikutnya, apakah kemudian ketika beliau memiliki pilihan, maksudnya pilihan itu dan kayak berpihak, bukan berpihak sih, iya sih sebenarnya, tapi kayak setiap orang kan memiliki pilihan gitu. Namanya kita negara demokrasi kan, kayak setiap orang bebas lah untuk memilih siapa saja, dan kemudian dianggap sebagai kampanye gitu loh Kak. Gitu Prof. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mega ya. Tadi ada dua ya. Pertama, apakah tindakan menaikkan upah KPPS ya, itu termasuk tanda kutip cewek-cewek dari presiden untuk mendukung satu paslon? Jadi Mbak Mega menegaskan bahwa dia tidak. Bagaimana menurut Mas Farid sebagai penyaji dan persidata ya? Yang kedua adalah presiden juga punya kok hak pilih ya. Dia bisa kok memilih. Dia warga negara Indonesia. Dan itu salah satu ciri berdemokrasi. Punya hak untuk memilih. Apakah itu dibenarkan ya dalam konteks dia adalah warga negara Indonesia? Mungkin Mas Farid, apakah mau langsung ditanggapi? Oh, belum. Oke, baik. Tadi Prof. Amalia sudah hadir. Tadi Prof. Siddhartha mengatakan secara ingin meminta pendapat kepada Prof. Amalia. Kita juga ingin minta pendapat. Sebenarnya Prof. Maaf ya, maaf banget tadi saya kebetulan ada telepon masuk, jadi saya keluar sebentar, maaf. Tidak apa-apa, Prof. Jadi tadi Gimana, kita gimana? membahas tentang ada mental apa di dalam para calon pemimpin bangsa ini, Prof ya, yang harus mendompleng figur-figur tertentu yang merasa dihormati seperti Soekarno, juga Jokowi, untuk mendompleng suara dia. Ya, kalau tadi contohnya adalah PSI, dia selalu mengatakan bahwa ini partainya Jokowi gitu ya. Jokowi menang, PSI menang, Jokowi menang gitu ya. Sebenarnya ini mental apa sih, Prof? Sehingga kita tuh para calon-calon pemimpin kita tuh pada akhirnya mendompleng figur-figur tertentu untuk menaikkan suara mereka. Mental apa sih ini, Prof? Mangga Prof minta pendapatnya.
Eh, suara saya cukup jelas nggak? Jelas, Suara Prof. saya cukup jelas. Oh, baik. Mungkin ini ada hubungannya dengan ada istilah kan co-branding ya. Jadi co-branding itu adalah gabungan dari dua brand. Nah, dua brand itu kadangkala tidak sama kuatnya, khususnya kalau dari seperti partai PSI kan masih baru. Nah, karena masih baru, jadi brandnya sendiri itu belum dipahami maknanya gitu loh. Jadi kamu itu siapa ya? Gitu. Kayaknya orang kan masih registrasi kan. Nah, karena itu dia pengen secara lebih instan gitu, secara lebih instan dimaknai. Gimana caranya memaknai? Dia co-brand gitu. Co-brand dengan brand lain yang lebih kuat. Nah, itu memang sinergi dari dua brand itu akan menghasilkan makna kalau ini memang sejalan gitu ya. Sejalan berarti itu lebih cepat untuk orang tahu PSI maknanya sama dengan value-nya. Kalau itu Bung Karno ya, jadi Bung Karno atau Jokowi. Makna Jokowi di benak orang ditransfer ke PSI. Nah, tetapi kalau brand itu sudah kuat, sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan itu. Tetapi coba kalau kita lihat yang menggunakan itu biasanya yang masih mencari jati diri gitu. Seperti itu sih kira-kira. Saya kira sih em, kalau tadi dibilang mental ya, mungkin mental ini mungkin agak berbeda makna ya, tetapi kalau menurut saya sih memang karena dia belum dikenal gitu. Jadi brand association-nya masih rendah sehingga dia dompleng gitu ya. Kalau mau dibilang dompleng kan dia ambil. Jadi langsung dimasukkan ke dalam artinya PSI adalah gitu. Kira-kira bisa diterima nggak jawaban saya? Sangat bisa, Prof. Ya, sangat bisa. Itu juga mungkin yang membuat PSI begitu getol dan akhirnya membuat Kaisang jadi ketua umumnya untuk semakin membranding bahwa PSI adalah partainya Jokowi. Ya, Kaisang jadi Iya, ketua umumnya gitu. Oke. Eh, ya. lalu ini ada pertanyaan dari Pak Jamal. Saya sedikit bacakan. Pertanyaan saya dari Pak Jamal, kenapa harus dibuat dikotomi antara benar atau tidak benar dan etis atau tidak etis? Apakah maksudnya memang undang-undang itu terlepas dari persoalan etis? Nah, ini saya jadi ingat perdebatan lain ya, antara apakah hukum di atas etis atau etika di atas hukum. Nah, itu ya, ya, saya jadi ingat pertanyaan itu, perdebatan itu. Mungkin untuk Pak Jamal, apakah mungkin mau diperjelas kembali pertanyaannya, Pak? Atau mungkin sudah cukup ya. Mungkin Pak Jamal sedang ada di perjalanan. Tapi silakan Pak. Lanjut aja Mas Tio, saya lagi posisi sulit. Makasih. Oke, baik. Makasih Pak. Oke, berarti tadi pertanyaannya Prof. Data sudah ditanggapi Prof. sama Prof. Amalia bahwa ternyata karena memang PSI-nya itu eh, kita PSI-nya itu belum masih partai yang baru, mereka butuh suatu figur tertentu untuk mendongkrak suara mereka, gitu ya. Oke, itu juga yang menjadi value dari PSI bahwa value PSI adalah value Jokowi, itu ya. Lalu tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari Mbak Mega dan 1 pertanyaan dari Pak Jamal. Tadi ya saya ingatkan kembali dari Mbak Mega, apakah tindakan Presiden untuk menaikkan ya honor dari KPPS itu merupakan tanda kutip cewek-cewek Presiden? Ya, apakah itu salah satu bentuk dari cewek-cewek Presiden bahwa dia ingin menunjukkan suatu keberpihakan kepada satu pasal tertentu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah tidak boleh Presiden itu memilih? Kan dia juga adalah seorang warga negara. Apakah hak demokrasinya untuk bisa mengutarakan pilihannya itu dilarang? Nah, ini mungkin berbatanya mulai ke arah filosofis. Dan yang ketiga adalah dari Pak Jamal, ya, kenapa harus dibuat dikotomi antara benar atau tidak benar, etis atau tidak etis? Apakah maksudnya memang undang-undang itu terlepas dari persoalan etis? Nah, silakan mungkin dari Mas penyanyi dulu, Mas Farid, mohon ditanggapi Mas, silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Sidarta, Prof. Amalia, Pak Jamal, dan Mbak Mega atas tanggapan-tanggapannya luar biasa. Dan ini saya minta izin untuk menanggapi sedikit-sedikit dari setiap yang menanggapi, tapi mohon koreksinya juga sekali lagi karena saya masih sangat belajar untuk topik ini.
pertama dari Prof. Sidarta tadi sempat disampaikan bahwa ini adalah momen yang pas untuk bahas soal ini, karena kalau dibahasnya misalnya di bulan lalu, kita akan mungkin dipandang atau dituduh jangan-jangan bahwa kita tuh memihak kepada salah satu paslon atau menyudutkan paslon lainnya, sehingga sekarang ketika pemilunya sudah selesai, periode kampanyenya sudah selesai, harusnya ini adalah momen yang pas. Tapi bukan hanya untuk pemilu yang lalu, yang lebih penting adalah untuk pemilu yang ke depan. Sehingga bisa jadi pelajaran gitu, apa yang dilalui di pemilu sebelumnya untuk pemilu yang ke depan. Ya tadi kalau Prof. Sidarta membahasakannya sebagai bahan refleksi. Nah kemudian yang dari Mega, makasih Mega, tadi pertanyaannya yang pertama soal Presiden menaikkan honor KPPS. Ya. Mungkin kalau ini menurut hemat saya ya, pertanyaannya bisa kita extend menjadi begini. Apakah tindakan Presiden menaikkan honor KPPS itu dapat dimanfaatkan sebagai arahan dari Presiden, dalam tanda kutip, untuk memihak kepada calon siapa yang dia berpihak? Dan mungkin kita bisa menemukan ini bukan hanya dari fenomena menaikkan honor KPPS, ya. Karena honor KPPS ini naiknya cukup signifikan, gitu. Kalau 5 tahun lalu saya sempat jadi KPPS juga di 5 tahun lalu tuh, kalau saya nggak salah ya, honornya tuh 350 atau 300 something lah, pokoknya di bawah 500. Terus yang sekarang saya nggak jadi KPPS, teman saya jadi KPPS katanya honornya 1,2 kan, ketuanya tuh 1,5. Itu kayaknya naiknya tuh apa ya, 2,5 kali lipat dari yang sebelumnya gitu, sehingga ini jadi pertanyaan motifnya apa, dan itu memang layak dipertanyakan. Tapi juga kita lihat misalnya bansos, kenapa ya tiap-tiap mau pemilu bansos tuh jadi rajin gitu, jadi rajin. Dan lebih parahnya lagi, apabila bansosnya ini diatasnamakan ke individu yang membagikan bansosnya, bukan dari negara gitu. Padahal bansos itu kan adalah bantuan dari negara, bukan dari penguasa, apalagi dari pihak tertentu yang ada di dalam kekuasaan. Nah, memang ini adalah bahan refleksi juga bahwa jangan-jangan perbuatan itu bisa masuk ke dalam definisi kampanye secara luas yang tadi disampaikan oleh Prof. Sidarta. Kalau kampanyenya kita hanya maknai sebagai menyampaikan visi misi, itu sempit. Tapi jangan-jangan ada pemaknaan yang lebih luas, dan itu perbuatan tadi termasuk ke dalam definisi yang luas tadi. Kemudian tadi Mega juga menyampaikan bahwa presiden itu punya hak memilih, dan ini ada negara demokrasi, sehingga hak pilih itu bisa presiden wujudkan. Nah, kalau saya menanggapinya begini, mohon dikoreksi kalau salah. Presiden dan Joko Widodo, ya dengan Pak Jokowi, adalah dua entitas yang harus dipisahkan dalam membahas hal ini. Yang punya hak memilih itu Pak Joko Widodo sebagai Pak Joko Widodo, bukan Pak Joko Widodo sebagai presiden. Yang pertama itu. Yang kedua, punya hak pilih dengan punya hak kampanye adalah dua hal yang berbeda. Kalau punya hak memilih itu jelas, pasti siapapun ya maksudnya siapapun presiden, wakil presiden atau menteri-menteri semuanya, gubernur, bupati, wali kota, semuanya punya hak untuk memilih. Ya, semuanya punya hak untuk memilih. Tapi yang jadi pertanyaan adalah soal kampanyenya. Kalau soal memilihnya itu pasti, karena kita ada negara demokrasi. Nah, yang jadi pertanyaan, hak kampanyenya nih, sejauh mana sih hak kampanyenya itu, dan apa saja rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam melakukan kampanye tadi. Nah, si artikel ini yang oleh Prof. Sidarta ini adalah untuk mencoba untuk mempoint out rambu-rambu itu, beserta analisa-analisa filosofisnya dari pendekatan etik dan masuk akal atau tidaknya itu. Mudah-mudahan bisa cukup menanggapi dari yang Mega. Kemudian dari Pak Jamal. Sebelum dari Prof. Amalia dulu. Saya setuju dengan Prof. Amalia bahwa itu tuh sejenis co-branding gitu. Kalau saya tadi ketika Prof sebutkan branding, saya kepikirannya langsung ke produk gitu, bisnis gitu ya. Dan kalau mau bisnis, mungkin kalau saya mau jualan baju misalnya, saya kan siapa, nggak ada yang kenal. Tapi kalau saya nyawa influencer, apa namanya, artis Instagram gitu, orang-orang jadi tahu karena orang-orang tahu si artis Instagram ininya. Mungkin bisa dianalogikan seperti itu ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, sama juga halnya terjadi dengan PSI, branding PSI-nya pakai nama Jokowi. Tapi mungkin yang menarik adalah kalau tadi
dijelaskan juga ada yang menggunakan foto Soekarno misalnya, ada yang menggunakan foto Bung Tomo, ada yang menggunakan juga misalnya ada Pak Soeharto kalau dulu. Nah, tokoh-tokoh ini semuanya sudah tidak ada sekarang gitu, sudah meninggal dunia sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika namanya atau fotonya atau identitasnya didomplengi oleh pihak-pihak ini. Persoalannya kalau figurnya adalah Pak Jokowi, beliau masih ada dan beliau bisa tidak diam untuk menanggapi hal itu gitu. Nah, mungkin mana yang lebih etis nanti kita bisa bahas bersama, apakah diam atau justru bertindak sesuatu kalau ada yang kok branding terhadap dirinya. Yang terakhir dari Pak Jamal, eh ya betul, justru itu Pak, saya setuju kenapa harus dibuat dikotomi ya, antara benar tidak benar dan etis tidak etis. Bukankah harusnya yang benar itu etis gitu, yang nggak benar itu ya nggak etis. Ya, eh, cuman di paper ini sayangnya karena memang mungkin di sini papernya adalah paper singkat. Waktu itu pun Prof. Siddhartha juga udah mewanti-wanti sih ke saya bahwa apakah nggak terlalu singkat ini tulisan untuk dibahas gitu. Nah mungkin karena paper ini memang kapasitasnya singkat, jadi nggak menyinggung ke persoalan tadi etis dan masuk akalnya itu, atau secara etis dan akal sehatnya itu tidak dijelaskan lebih lanjut lagi, antara hubungan antara benar dan etis, atau benar dan masuk akal, dan etis dan masuk akal. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Prof. Siddhartha. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Farid. Berkaitan dengan co-branding, saya jadi ingat ya, Partai Amanat Nasional, PAN, dia co-brandingnya bukan dengan figur tertentu, tapi dengan artis. Dan saya juga pernah, tadi saya lihat gitu ya, Vera Bramasta dan Uyeko itu meraih suara tertinggi di dapilnya masing-masing. Nah, mungkin itu juga salah satu co-branding dari Partai Amanat Nasional ya, dari PAN. Oke, mari kita minta tanggapannya dari Prof. Siddhartha. Silakan, Prof. Ya, mungkin orang yang belajar hukum itu masih ingat ya, satu statement, kalau teman-teman pernah baca buku Apeldoorn itu ada di situ. Di mana ilmu hukum berakhir, di situ filsafat hukum mulai. Kata-katanya gitu. Ilmu hukum itu ilmu yang sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia hanya mengobservasi gejala sebetulnya. Jadi tadi kalau Mega mempersoalkan boleh nggak gitu ya. Itu kalau kita kacamatanya ilmu hukum, mungkin sepanjang hukum positif itu mengatakan tidak ada yang dilanggar, boleh gitu. Cuma pertanyaan kita, buat apa kita belajar hukum sampai 4 tahun kalau hanya belajar hukum positif? Kita ingin ada sesuatu beyond dari hukum positif itu. Makanya kajian metakaidah menjadi penting. Orang yang tak belajar hukum paham betul bahwa tidak ada norma blanko sebetulnya. Setipis apapun normanya itu ada pesan-pesannya. Tanda lalu lintas itu norma yang tipis pesannya. Kalau hari ini ada larangan dilarang parkir, besok Anda cabut larangan parkir itu, mungkin kita mengatakan nggak ada yang salah kalau kita parkir di situ. Karena kita tidak akan dikatakan melanggar moralitas kan. Tapi tetap saja ada pesan kebaikan. Mengapa tanda itu diletakkan di situ semula? Dan kenapa itu dicabut sekarang? Pasti ada pesan moralnya. Tidak boleh kita semena-mena, arbiter membuat aturan. Semena-mena nggak boleh. Harus ada pesan moral. Itulah gunanya kita belajar hukum kan. Jadi muatan etis itu mau nggak mau harus ada. Walaupun dia bisa tipis biar tebal. Nah kita tahu itu ada kajian dalam positivisme hukum, ada kajian dalam aliran hukum kodrat, ada kajian aliran-aliran filsafat hukum. Kita belajar semua itu. Dan saya kira kita harus menghormati diskursus mengenai itu ya. Jadi kalau kita bicara ilmu hukum, itu sebenarnya bukan benar salah. Ilmu hukum itu hanya mempersoalkan terbukti atau tidak terbukti. Bisa saja orang itu jelas-jelas menurut kita itu intuisi kita mengatakan dia keliru gitu, salah, berbuat itu, kejam dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa membuktikan bahwa unsur-unsur tidak terpenuhi, dia bisa lolos. Dan kita harus menerima itu. Bahkan kalau satu saksi, walaupun saksinya sangat meyakinkan, kita bisa abaikan satu saksi itu. Unus testis, nullus testis.
Itu yang kalau dalam kesesatan bernalar kita menyebutnya sebagai argumentum ad ignoratiam. Yang dalam ilmu-ilmu lain itu tidak boleh ada fallacies seperti itu. Tapi dalam ilmu hukum kita terima fallacies itu. Demi apa? Demi meyakinkan bahwa bukti itu cukup. Jadi walaupun saksinya misalnya ada anak kecil, dia menyaksikan ibunya misalnya berbuat apa dengan orang lain gitu. Tapi karena dia masih anak kecil, saksinya cuma dia sendiri, hukum tak bisa berbuat apa-apa. Kayak gitu. Bahkan dalam hukum Islam, seingat saya, saksi itu tidak hanya 2, harus 4. Betapa kita menghormati praduga tidak bersalahnya muncul di situ, asas itu. Oke, kita berhenti sampai situ. Jadi saya ingin mengatakan bahwa diskursus etis tidak etis itu persoalan kita lagi ngomong ilmu hukum, atau kita ingin beyond dari ilmu hukum. Dan saya senang kalau teman-teman yang belajar ilmu hukum tidak berhenti di ilmu hukumnya. Kalau hanya begitu, mendingan kita jadikan fakultas hukum kita tuh menjadi kursus saja. Udah, kursus singkat 3 bulan selesai. Belajar hukum perbankan, belajar aja undang-undang perbankan, selesai. Apa mau begitu? Belajar hukum perbankan tuh hanya undang-undang perbankan. Teman-teman nggak pengen belajar asas-asasnya. Asas mengenai misalnya know your customer, misalnya. Hati-hati, asas kehati-hatian. Itu apa filosofinya? Semuanya ada filosofinya pasti kan? Kenapa dalam asuransi itu ada asas indemnitas? Kenapa ada asas subrogasi? Itu pasti ada pesan moral dari semua itu. Itu yang saya ingin teman-teman itu belajar di Fakultas Hukum. Jadi tidak menjadi fakultas undang-undang. Kita fakultas hukum. Hukum itu bukan undang-undang. Oke, itu satu yang perlu kita sepakati. Yang kedua, presiden tuh misalnya tadi, dia punya preferensi. Oke, sebagai pribadi dia punya preferensi. Dia bisa membuat diskresi. Oke. Diskresinya mungkin tidak tersentuh oleh hukum. Tapi ingat, semua perbuatan dia itu ada pertanggungjawaban. Bahkan kampanye itu, coba kita baca di Undang-Undang Pemilu, disebut kampanye yang bertanggung jawab. Jadi ada accountability. Hukum itu tidak hanya bicara liability, tapi dia bicara juga accountability. Anda setelah berbuat, bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Makanya judul dari tulisan ini preseden. Preseden itu artinya Anda itu meninggalkan jejak loh. Sebagai negarawan, kita ingin presiden-presiden kita itu orang yang meninggalkan jejak-jejak yang baik. Bagi siapa? Bagi bangsa ini. Lihat tuh Presiden Amerika tuh ada yang bisa terpilih berkali-kali, dia nggak mau. Karena apa? Karena dia khawatir kan dia akan meninggalkan jejak. Saya lupa siapa itu. Jefferson atau Washington ya, yang tidak terpilih, bisa dipilih tapi dia nggak mau. Walaupun konstitusinya membolehkan ketika itu. Tapi dia ingin membuat presiden. Bahwa seorang presiden tidak boleh terpilih lebih dari 2 kali. Walaupun belum ada konstitusinya. Dia bikin presiden. Dan namanya harum sampai sekarang. Socrates itu boleh diberi kesempatan untuk melarikan diri, keluar dari aspek hukum. Padahal dia jelas-jelas warga Athena menyadari bahwa ada yang salah dalam pengadilan Socrates. Tapi dia tetap menghormati hukum untuk apa? Menciptakan presiden. Bayangkan kalau Socrates melarikan diri ketika dia di pengadilan Agora. Penjara itu dibuka pintunya lebar-lebar. Karena mereka sadar bahwa kita menghukum Socrates, kita dia akan dihukum oleh sejarah. Tapi tetap Socrates memilih, biarlah nama saya tetap harum, karena saya akan dikenal sebagai orang bijak dan sejarah. Kita harus punya, paling tidak ya, menciptakan sejarah itu dalam lingkup sekecil apapun. Meninggalkan jejak-jejak yang baik. Negara kita ini kan relatif masih muda ya, sebagai bangsa. Sehingga kita membutuhkan presiden yang baik untuk memuluskan. Katanya mau mencapai Indonesia emas. Indonesia emas itu tidak akan tercapai kalau mentalnya tidak kita bangun. Kita berharap sebetulnya ketika Pak Jokowi ngomong tentang revolusi mental gitu ya. Saya nggak tahu apa kabar dengan revolusi mental itu. Itu harus kita tagih juga sebetulnya.
terhadap sejarah tokoh-tokoh kita. Saya nggak tahu menjawab apa enggak diskursus dengan yang dilemparkan oleh Pak Jamal tadi ya, bahwa kita tidak mempersoalkan hanya sekedar benar salah dari kacamata hukum, tapi kita ingin beyond itu maksud saya. Dan itulah membuat kita perlu untuk berpikir, merenung seberapa pemilu kali ini meninggalkan jejak yang baik untuk kita tiru, bahwa pemilu itu bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan. Pemilu itu merupakan ajang pendidikan politik bagi masyarakat, bagi warga kita, dari Sabang sampai Merauke. Kalau mau kayak gitu, jangan-jangan apa yang diajarkan sistem noken di Papua itu lebih benar gitu. Buat apa satu orang satu suara? Lebih baik udah pilih satu tokoh, dia milih buat semua rakyat. Lebih hemat. Berapa banyak biaya bisa dihemat? Kita pakai electoral ini aja, komite atau apa gitu, yang cukup mereka aja yang milih gitu. Dan itu pesan dulu kan, bahwa presiden itu sebetulnya ada mandataris MPR. Atau kita mau kembali ke versi Undang-Undang Dasar 45 kita versi yang pertama. Jangan-jangan itu yang benar. Coba, artinya diskursus kita ini bisa panjang, bisa kita tarik sampai ke filosofi yang lebih jauh. Termasuk merenungkan seberapa eksperimen-eksperimen bernegara kita itu sudah benar kita jalan. Jadi kalau bisa malam hari ini berlanjut sampai ke situ gitu ya. Jangan-jangan kita terlalu jauh membuat eksperimen-eksperimen yang ternyata itu hanya menghasilkan para petualang-petualangan politik yang notabene kita mendirikan partai politik tapi tidak ada ideologinya partai politik. Kadang-kadang hanya angin berlalu hanya berapa bulan dia bisa pindah gitu. Yang semula menulis, ya, Pak, coba kita lihat presiden kita yang Pak SBY nulis mengenai cawi-cawi Jokowi gitu. Beberapa bulan kemudian dia bergabung dengan Jokowi juga, yang baru beberapa bulan yang sebelumnya dia nulis di bukunya memaki-maki presiden. Seberapa itu muncul dalam ideologi partainya? Kita nggak ketemu rakyat itu seperti bingung kan kita. Seolah-olah kita nggak punya patron. Tidak punya pola dalam ini. Akhirnya itu berbias ke masyarakat bahwa, oh ternyata pragmatisme itu menguntungkan ya. Ternyata berpikir the end justify the means itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menguntungkan. Apa itu yang mau kita ajarkan ke anak cucu kita kalau kita mau merenungkan? Dan seberapa hukum kita itu punya peran untuk membereskan itu semua? Jangan-jangan kita ikut arus. Kita belajar hukum menjadi figur-figur itu tadi ya, oportunis gitu. Mengerikan kan masa depan kita ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Data. Tadi sangat luar biasa ya refleksinya mengenai meninggalkan presiden yang baik untuk generasi selanjutnya. Namun Prof, ini menyambut juga pertanyaan dari Nona Nancy ya, Mbak Nancy. Bagaimana Prof ini? Bagaimana jika ternyata tindakan Presiden Jokowi ini yang cewek-cewek itu ternyata menguntungkan untuk semua orang? Ya, karena salah satu TK-nya juga mengatakan seperti itu. Tindakan Jokowi ini yang cewek-cewek tanda kutip ya, itu justru diinginkan oleh banyak orang karena dia menunjuk salah satu orang untuk meneruskan pembangunannya. Dan pembangunannya akhirnya akan berlanjut. Nah, lalu ada lagi argumentasi bahwa wajar dong kalau misalkan Presiden Jokowi ini sebagai seorang bapak itu mendukung anaknya, ya. Itu juga dipakai oleh TKN dari salah satu pasangan. Dan itu juga jadi yang dipertanyakan oleh Mbak Dini, ya. Apakah etis atau tidak etis jika posisi Jokowi ini adalah seorang bapak yang mendukung anaknya? Karena salah satu pasangan adalah salah satu wakil presiden ya, itu adalah anak dari Presiden Jokowi yang maju. Itu jadi itu pertanyaannya. Apakah yang pertama adalah bagaimana jika memang masyarakatnya justru setuju-setuju aja? Kalau misalkan Presiden Jokowi itu cawe-cawe ke satu orang, dan itu malah menurut masyarakat itu menguntungkan karena ada penerusnya, ada regenerasinya. Itu Prof. Mungkin bisa tolong ditanggapi Prof. Boleh saya langsung jawab ya. Gini, Boleh Prof.
Kita anggap saja saya ingin teman-teman merefleksikan ya, karena ini kita diskursus filsafat hukum, sebetulnya mau nggak mau kelompok membaca ini kan awal ke situ. Seandainya kita di ruang Zoom ini ada dalam satu kelas yang sama. Oke? Tiba-tiba kita tahu bahwa Pak Farid ini, Mas Farid ini, teman kita, ini sebetulnya gagal dalam ujian. Tapi kepala sekolah itu bapaknya. Dan dia kontak saya sebagai dosen. Dia bilang, tolong ya, anak saya ini dibantu dong. Masa sih Anda nggak menghormati saya sebagai kepala sekolah? Atas dasar itu saya berpikir, apa salahnya? Kan biasa bapak itu sayang sama anaknya. Bagaimana perasaan teman-teman sebagai sesama peserta didik? Kira-kira ada merasa biasa-biasa saja, itu bisa diterima, atau ada rasa tidak adil di hati teman-teman? Coba rasakan sekarang. Kalau teman-teman merasa itu wajar, fair, oke. Ada yang saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi selama saya 30 tahun jadi dosen, saya jangankan orang tua. Rektor pun kalau ngontak saya untuk mengubah nilai, saya nggak mau. Karena itu adalah kewenangan yang dijamin oleh undang-undang. Dosen itu tidak hanya tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Dia tunduk pada undang-undang tentang guru dan dosen. Dan di situ ada jaminan. Dosen itu mulai ngajar sampai nguji. Dia punya hak otonomi yang kuat. Itu harus kita hormati sampai kapanpun. Kalau enggak, tidak bisa kita sebut sebagai opsium nobile lagi. Gitu. Dosen itu bukan memproduksi gelar. Kalau gitu apa bedanya saya dengan buruh pabrik? Proses pendidikan itu selalu ada yang gagal, selalu. Itu bagian dari proses pendidikan. Saya juga jadi dosen pernah gagal dulu. Nggak lulus pernah. Dan saya merasa belajar dari itu. Kalau nggak gitu sampai kapan saya mesti belajar? Itu yang saya maksud bahwa pemilu itu bagian dari pendidikan kayak gitu tuh. Orang merasa berkompetisi, kita nyebutnya itu kontestan, orang bisa kalah, bisa menang, tapi tolong fair. Hukum itu mungkin nggak bisa mengejar substantif justice, tapi minimal procedural justice. Procedural justice itu coba kita pakai teori John Rawls, teman-teman. Yang sudah kita kupas panjang lebar dalam diskursus kita berkali-kali dalam kelompok membaca itu buku John Rawls. Dimulainya dari apa tuh John Rawls itu? Pasti mulai dari equality principles. Baru terakhir different principles kan? Different principle itu harus dimulai kalau ada fairness. Baru bisa different principles. Anda jangan mulai dari different principle dulu. Kalau different principle namanya ada diskriminasi. Diskriminasi boleh nggak? Diskriminasi pun boleh dalam hukum. Tapi harus positive discrimination. Itu yang kita sebut dengan affirmative action. Kita udah belajar itu kemarin-kemarin gitu. Jadi coba kita renungkan. Seperti itulah kita memposisikan hukum itu sebagai pilar peradaban bangsa. Kalau enggak, hukum itu hanya menjadi alat permainan politik, permainan ekonomi gitu. Dan fakultas hukum kita tuh menjadi hilang maknanya. Makanya yang sekolah di fakultas hukum tuh akhirnya terbuang dari yang nggak laku di fakultas lain masuk di fakultas hukum. Jadilah dia oportunis. Itu, padahal kita mengklaim ini officium nobile loh, profesi luhur gitu. Dan kita bangga itu. Kalau di luar negeri itu orang bangga, I'm a lawyer. Itu sama dengan I'm a medical doctor. Sebagai profesi yang dihormati. Kalau di Indonesia orang berpikir hukum. Kan kita itu kayak Pak Jokowi cawi-cawi sebetulnya terus terang aja. Kalaupun kita anggap itu negatif ya. Yang cuci piring itu orang hukum. Bagaimana membereskan semua sistem yang sudah diamburadul ini. Kita harus pikirin itu. Supaya ketika kita ngomong dengan orang yang bukan hukum, kita masih merasa ada harapan itu. Ada harapan kalau kita taat hukum. Sekarang ini lucu kita taat hukum malah rugi. Saya itu berkali-kali kalau di jalan tol itu, saya tidak mau lewat bahu jalan. Karena bagi saya itu, saya tidak mendidik diri saya sendiri. Kalau situasi apa, saya pegang bahu jalan, saya terabas hak orang lain yang harusnya lebih dulu, saya dahuluin.
Dan kita bangga dengan kelicikan itu. Kita kan main kayak ngajarin anak kecil itu bagaimana kancil itu sangat licik dan itu kita banggakan. Padahal itu kelicikan. Jadi jangan dalam hukum, coba ingat, dalam hukum itu kalau kita lihat teori ada kasus Riggs ya di Amerika itu, ada seorang cucu membunuh kakeknya karena ingin mendapatkan warisan. Undang-undang mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa hak waris seorang pembunuh itu hilang kalau dia membunuh si pewaris. Tapi hukum di Amerika kemudian mengubah itu. Ada hakim yang berpikir nggak boleh begitu. Lalu muncullah asas yang mengatakan seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kesalahannya. Gitu yang saya inginkan. Jadi Anda kalau jadi hakim nanti harus bisa kayak gitu melahirkan asas hukum yang pesan moralnya nggak ada dalam undang-undang, tapi dia munculkan beyond hukum positif. Itu. Kalau itu, wah keren. Itu yang kita inginkan. Dia menjadi hakim yang benar-benar agung. Saya yakin kakinya separuhnya udah masuk surga itu. Hakim-hakim kayak gitu. Nah, kita berharap kayak gitu. Bagaimana menemukan ada asas yang mengatakan bahwa orang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kesalahan. Termasuk tadi, nyerobot lampu lalu lintas itu, dia mendapatkan keuntungan dari kesalahan. Seharusnya hukum kita tidak membolehkan situasi kayak gitu. Tidak ngantri, dia nyerobot, dia mendapatkan keuntungan. Dan kita menganggap, wah, bodoh banget kamu ngasih ngantri. Lihat saya dong. Saya dengan kelicikan saya dapat keuntungan. Dan itu kita pelihara. Termasuk tadi kasus orang tua dengan anaknya itu. Enak dong, dengan koneksi saya bisa menguntungkan anak saya. Dan anaknya itu belajar dari itu. Tiap pagi itu saya melihat banyak orang tua ngajak ngantar anaknya sekolah, ngelawan arus, tidak pakai helm. Kita bisa bayangkan anaknya itu dibawa di depan dia, dan dia ngelawan arus. Bayangan kita apa ya di benak anak itu? Oh, ternyata bapak saya itu membolehkan kita melanggar hukum loh. Ternyata ngelawan arus tuh boleh. Melawan undang-undang tuh boleh. Sejak dini diajarkan. Kita selalu begitu. Kalau kita salahkan, dia lebih galak daripada kita. Coba kita lihat masyarakat kita itu. Kalau anaknya jatuh, misalnya anak kecil jatuh nih, baru belajar jalan jatuh nangis. Apa yang kita lakukan? Orang tuanya lalu untuk mendiamkan anaknya, dia pukul itu lantai. Oh, lantainya yang salah. Itu pendidikan seperti itu muncul. Dan analoginya sama dengan pemilu kita sekarang. Saya pikir Itu kayaknya dulu deh Pak, kayaknya sekarang enggak Pak. Anak-anak milenial enggak ada lagi yang parentingnya itu mereka udah enggak kayak gitu Pak. baca Dipukul buku gitu enggak. parenting, baca buku parenting. Tapi dulu, Prof, saya sebelum punya anak itu baca buku parenting. Setelah punya anak, satu pun nggak ada teori parenting saya pakai. Learning by doing aja. Tapi Saya termasuk kok. Saya sama Prof. Dulu saya seperti itu. Saya mukul ininya lantainya itu saya dulu. Maksud saya anak-anak sekarang. ya kira-kira gitu. Ini bercanda aja ya, tapi kalau saya semangat nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi saya merasa ini topik yang kelihatannya simpel ya Mas Farid ya. Tapi kalau kita tarik, tadi sampai kemana-mana tuh ceritanya gitu ya. Itu deh, nanti kepanjangan saya ngomong malah mengalahkan pembicara nanti. Silakan. Terima kasih, Kalau saya boleh Prof. ini, boleh apa nambahin. Boleh, Silakan, Prof. Iya, kita ngobrol kan ya. Nah, saya itu ada bikin satu video tentang urusan Pak Jokowi itu, tapi hubungannya dengan branding ya. Tapi nyangkut sih seperti yang tadi Pak Prof. Sidarta kan bilang mengenai sebenarnya apa sih tadi dibilang apa jejak apa Prof? Tadi bilangnya jejak digital atau apapun lah ya yang bisa diikuti oleh orang lain kan, nanti misalnya bisa dibaca. Nah, itu saya bikin judulnya itu Great Last Impressions. Itu yang saya sampaikan bahwa kalau kita itu jangan hanya great first impression, tetapi great last impression. Karena asli ini seperti yang Pak Jokowi lakukan, itu adalah panas setahun dihapus dengan hujan satu hari. Jadi dia great first impression, tetapi enggak great last impressions.
Nah, saya bikin video pendek tentang ini loh, Prof. Tapi rupanya nggak nyampe ke Pak Jokowi. Nggak dibaca, nggak didengerin. Ada yang bisa menyampaikan ke Pak Jokowi, tolong. Masih ada beberapa bulan untuk merapikan great last impression, karena itu kan tergantung dia. Mau last impressionnya bagus atau tidak, itu benar-benar under his control. Tapi dia kok nggak memahami konsep branding gitu. Padahal saya dulu itu sangat memuja beliau untuk urusan branding gitu. Dari mulai bagaimana, apa namanya, kan saya seorang etnografer ya. Itu belusukan itu adalah saya kagumi gitu. Oh, wah hebat ya. Belusukan sampai mengerti masyarakat bla 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 itu kan kebetulan saya brandingnya kan melalui itu ya Prof. Sih ya. Ya. Melalui etnografi. Jadi kalau tulisan tuh banyak banget saya tentang Pak Jokowi. Lebih dari 10 lah dari zaman dulu itu. Jadi saya bilang, kok sekarang bukan great last impressions-nya. Berarti dia tidak mengerti branding gitu aja sih maksud saya. Nyesel gitu saya tuh. Ya, ya. Itu saya Menambahkan. ingat Muhammad Hatta ya, wakil presiden kita yang pertama itu pernah berpesan, dan jangan-jangan itu perlu juga kita renungkan. Dia mengatakan, Anda jangan terlanjur memuja orang sebelum masa senjanya. Jadi mungkin kita sering kali begitu ya, kita terlanjur kagum, termasuk saya sebetulnya. Tapi ternyata tadi pada jejak terakhir kita melihat ada yang keliru, yang mungkin karena sistem yang dibangun tidak cukup bagus sih, Prof. Betul. Sebab kalau sistem itu sudah mulai muncul presiden man ya, the yes man yang keliling itu, akhirnya yang muncul akan terjadi, saya menyebutnya, maaf, semacam pembusukan di dalam. Jadi Betul. akhirnya tidak ada lagi yang ngontrol, orang merasa kayak megalomania gitu ya, merasa apapun yang dia lakukan itu dibenarkan. Nah, iya. Dibenarkan, sehingga dia jadi lupa diri. Khawatir bahwa kita akan terjadi kayak gitu. Sebenarnya ada contoh yang menarik ya teman-teman ya. Di Singapura itu kita lihat Lee Kuan Yew itu kan dikenal sebagai figur yang keras sekali gitu, membuat Singapura yang tadinya hancur gitu, lebur, cara ininya tidak disiplin segala macam gitu ya, menjadi sarang penyamun lah ketika itu ya, tiba-tiba menjadi satu negara dengan menjadi hub dari segala service segala macam, dan kita anggap tingkat korupsinya paling rendah saya kira di Asia ya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang kata Prof. Amalia tadi, dia sampai the last impression-nya dia jaga gitu. Dia bisa keras di itu, tapi orang menyadari, oh kerasnya itu dengan etikat baik, dan dinikmati akhirnya. Kalau tidak begitu, kita bisa bayangkan Singapura yang multi etnik itu bisa gampang sekali pecah kalau tidak dipegang oleh awalnya tangan yang keras. Tapi kan terbukti bisa kayak gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang teman guru besar dari Singapura ya. Saya iseng-iseng nanya gini, Prof. Seandainya undang-undang yang keras di Singapura itu dilarang macam-macam kan, makan permen karet pun dilarang gitu ya. Seandainya dicabut, saya bilang, apa yang terjadi? Dia bilang dalam hitungan bulan Singapura jadi kacau lagi. Jadi artinya masyarakat Singapura itu sebenarnya sampai detik sekarang itu mendukung rules yang keras itu gitu ya. Karena kalau mereka tahu bahwa masyarakat mereka itu rapuh sebetulnya. Dia bukan melting pot kan, model, tapi dia nggak tahu tuh semua budaya dipelihara biar tumbuh sendiri-sendiri gitu. Dan itu membentuk satu Singaporean. Tapi kita bisa bayangkan repotnya orang Singapura itu masuk kereta cepatnya aja harus berapa bahasa kan? Kita bisa bayangkan itu betapa rapuhnya sebetulnya. Sehingga mereka membutuhkan itu. Nah, pertanyaan kita, betul nggak kita membutuhkan ada satu bapak bangsa yang kita anggap menjadi orang baik gitu ya, yang sebenarnya bisa menjaga kita sampai titik akhir.
Nah, apakah benar bahwa Pak Jokowi itu ingin memfigurkan model kayak gitu? Kalau iya, seperti apa gitu ya modelnya? Kalau Singapura itu kan setelah Lee Kuan Yew ya Lee Hsien Loong kan anaknya gitu. Tapi mengapa Singapura nggak kayak kita, tidak mempersoalkan itu? Tidak ada politik dinasti yang dihembuskan di sana. Kenapa? Itu juga menjadi studi yang menarik itu. Kalau teman-teman di international relation mungkin bisa membaca itu. Kayak gitu kira-kira. Itu dipilih langsung atau dari rakyat tuh, Prof. sih? Kalau Gitu. mereka Itu mereka kan dipilih ya langsung. di partai politik yang milih kalau di sana. Karena kan sistemnya parlementer kalau Oh, mereka. oke, oke. Karena sistem kita, Prof, awalnya itu memang presiden kan tidak dipilih. Presiden itu diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kan, bukan dipilih oleh rakyat. Makanya kita punya GBHN dulu, garis-garis besar haluan negara, presiden adalah mandataris MPR. Tapi setelah reformasi, kita tidak mau MPR kita turunkan derajatnya, tidak menjadi perwujudan dari seluruh rakyat, tapi dia hanya menjadi lembaga yang tidak lain adalah joint session dari DPR dengan DPD. Lalu presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dia tidak punya GBHN, dia hanya membuat ya rencana pembangunan jangka visi misinya presiden gitu. Itu yang menyebabkan tiap presiden bisa membuat penggalan kebijakan yang berbeda-beda. Sehingga urusan IKN itu sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan kalau itu ada dalam GBHN harusnya. Ya kan? Misalnya 10 tahun 25 tahun ke depan GBHN kita sudah ada ini. Kita harus pindah ibu kota negara. Tapi kalau settingnya setiap presiden punya program kerja sendiri-sendiri dan kita memilih presiden berdasarkan program kerja itu, maka kita harus siap-siap bahwa program kerja itu tidak bisa berlangsung lama. Bahkan kemarin kan ada partai politik yang mengatakan kalau kami menang, ibu kota tetap Jakarta. Ada yang berani ngomong gitu kan? Dan kita bisa bayangkan triliunan itu, uang yang udah digelontorkan itu mau kemana kalau tiba-tiba berhenti tengah jalan program itu. Nah, itulah kira-kira apa Jadi materi. kayaknya jadi apa? Menghalalkan segala cara gara-gara itu ya, Prof. Iya, kalau memang motifnya hanya sekedar ingin menyelamatkan program ya, dan percaya bahwa program itu tidak ada orang lain yang bisa menjalankan kecuali orang-orang yang saya percaya gitu. Dan itu bukan yang dipercaya oleh rakyat ya. Itu menurut saya satu hal yang risiko yang harus kita tanggung sih. Ya. Baik, terima kasih Prof. Data dan Prof. Amelia. Tadi pembahasan sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian, mengenai hukum sebagai sering saya sampaikan kepada yang pindah kerja adalah pilar peradaban bangsa ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan selesaikan diskusi ini pada pukul 20.45 ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, mungkin terakhir kalinya. Namun mungkin sedikit disclaimer kepada Prof. Amalia, bolehkah share tulisannya atau mungkin video pendeknya Prof mengenai yang last impression-nya Pak Jokowi itu cukup menarik buat kami ya, bahwa bagaimana last impression-nya Prof Jokowi ternyata tidak bisa dipertahankan ya Prof Amalia. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri 20.45, 5 menit lagi. Silakan. Pak Trijaka. Ya, terima kasih. Ya, maka Pak. Tadi ada yang menyinggung mengenai honornya KPPS ya, ada kenaikan yang cukup tinggi. Itu lalu yang dituduh tadi presiden tidak ada hubungannya dengan honor KPPS, gitu ya. Karena yang menentukan honor ini kan, yang mengajukan anggaran ini kan KPU ya, yang lembaga ini kan independen, yang dibentuk oleh DPR, mengajukan anggaran sehingga di situ di dalamnya menyangkut juga honor. Ya. Jadi kebetulan saya anggota KPPS di sebuah desa ya, yang mayoritas penduduknya itu pendidikannya ya SMA ke bawah, begitu. Saya terima honor itu 1.100.000, ketuanya 1.200.000.
Dan pekerjaannya sungguh berat, karena harus membuat pelaporan yang cukup banyak, rangkapnya banyak, harus melayani semua saksi partai politik hadir, termasuk pengawas juga datang. Sehingga kalau ada tuduhan kecurangan, ngawur gitu, yang ngomong itu. Kemudian tadi juga ada yang mengatakan ada kata-kata cawe-cawe presiden. Ini kan hanya tafsir dari kapasitas ilmu yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Itu. Bahwa biang keroknya itu kan ketika Undang-Undang Dasar ini diamandemen, sehingga lembaga tertinggi negaranya hilang. Semuanya menjadi lembaga tinggi. Di situ. Lalu ditambah lagi mengenai munculnya lembaga baru yaitu MK yang menguji undang-undang ini, sifatnya ini kan final dan mengikat. Siapapun kan boleh menguji undang-undang ini, yaitu undang-undang pemilu. Ketika hasilnya itu final dan mengikat, lalu orang-orang itu mengatakan, wah itu presiden cawe-cawe. Ini tafsirnya orang-orang itu. Kenapa kok tidak menyalahkan lahirnya MK ini yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang sifatnya itu final dan mengikat. Gitu. Sehingga kalau pengen lebih fair lagi ya kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Karena di situ tadi disampaikan oleh Prof. Tadi itu ada GBHN yang mengatur ke sana sehingga ada kesinambungan dalam membangunnya. Ketika GBHN hilang, kembali ke undang yang hasil reformasi ini ya, Undang-Undang Dasar yang baru ya, ini semakin menjadi amburadul menurut saya. Saya kebetulan pernah mendapat kesempatan untuk menyampaikan amandemen UUD 45 ini di depan guru besar di UGM. Walaupun saya hanya sebagai guru, saya punya kesempatan untuk menemui beliau ini di ruang sebelah timurnya kantor rektorat. Kami ada 9 orang. Saya sudah mendapat kesempatan pertama kali untuk menyampaikan itu dalam waktu 10 menit. Bahwa amandemen UUD 45 ini menjadi ketatanegaraan kita itu menjadi kacau balau menurut saya, versi saya. Dari segi strukturnya aja keliru, ditambah lagi apalagi yang menyangkut isi-isinya menjadi demokrasi kita ini menjadi harganya mahal. Dipertegas lagi dalam amandemen itu dalam pasal 6A ayat 2 ya. Di situ bahwa presiden dan wakil yang mau maju itu kan didukung oleh partai politik yang minimal 20%. Sehingga nanti ada hubungannya dengan pasal 16 ayat 2 mengenai pengangkatan menteri. Sehingga presidennya siapapun ke depan tidak bisa mengangkat presiden tidak bisa mengangkat menteri-menteri yang independen yang diambil dari para profesional. Mengambil dari golongan dari partai politik pendukung, termasuk partai politik yang tidak mendukung pun akhirnya juga ikut-ikutan menjadi ya kacau soalnya, sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal, beda dengan dari menteri-menteri yang dari profesional. Ini mengebiri dari wewenang presiden sebagai hak prerogatif untuk mengangkat menteri. Karena apa? Disandra oleh DPR dari partai politik pendukung ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Itu. Jadi mohon maaf bahwa di antara kita ini ada yang membuat tafsir terhadap presiden seolah-olah cawe-cawe. Sebetulnya ada partai politik tertentu yang bergabung untuk mencalonkan presiden dan wakil karena kalah, lalu nggeret-nggeret ke keluarganya Jokowi karena apa? Punya keyakinan kalau keluarga Jokowi ikut di situ, maka ada harapan untuk menang. Ya. Di kampung kami mayoritas, walaupun saya tidak memilih yang menang sekarang ini ya, tapi kenyataannya saya harus juga menerima bahwa di tempat kami yang mayoritas memang warga kampung kami ini memilih yang nomor 2 itu. Jadi suara rakyat, suara Tuhan. Itu harus diakui. Nah, dalam belajar hukum, tadi Prof juga menyampaikan juga, jangan hanya belajar hukum positif minded saja ya.
perlu belajar dari berbagai ilmu pengetahuan dikumpulkan dari satu untuk melihat dari berbagai perspektif. Ya. Itu. Ini mohon maaf, wawasan saya masih sangat rendah karena hanya guru SMA swasta di pinggiran kota Malang. Tadi Profesor juga mengatakan bahwa dalam memberikan penilaian terhadap murid, di sekolah kami swasta, ya, muridnya setiap tahunnya itu pada bulan Desember itu sudah tutup pendaftaran untuk tahun ajaran baru nanti, bisa menerima 12 kelas, kalau mau nekat bisa 14 kelas. Apa alasannya? Karena tidak pandang bulu siapapun murid, entah itu anak pejabat atau tidak, kalau tidak mampu bahkan melanggar aturan sekalipun, nyontek, itu dikeluarkan. Dengan tegas, maka bisa mendapatkan murid cukup banyak. Lalu yang berikutnya, Indonesia sudah belajar tertib dengan menggunakan KTP, yaitu kereta api Indonesia. Dulu, ketika penumpang tidak menggunakan KTP untuk kursi, ya, itu penumpangnya banyak tapi bangkrut. Sekarang dari jasa Pak Ignace Jonan bahwa kereta api mengalami keuntungan yang luar biasa. Mulai dari tekor 80 miliar, kemudian untung 80 miliar, dan sekarang keuntungannya 1,1 triliun kereta api. Kesimpulannya Indonesia bisa dibuat tertib kalau aturannya tadi dibuat tegas, keras, seperti di Singapura yang disampaikan oleh Prof tadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Trijaka. Pendapat baru lagi, Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik. Makin malam makin menarik. Namun mungkin ini pendapat yang terakhir, ya. Maaf, Pak Trijaka dan Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan lewat dari 45 menit. Tapi tidak apa-apa. Kita akan minta pendapatnya dari Mas Farid dan juga Prof. Siddhartha mengenai pendapat dari Pak Trijaka. Bahwa ternyata ya, suara Tuhan adalah suara rakyat. Tetap aja walaupun prosesnya ya tadi kita sudah sebutkan, ya. Tapi tetap kalau misalkan ternyata rakyat pilihnya yang itu udah surat Tuhan. Ya, bagaimana mungkin dari Mas Farid lebih dahulu secara singkat, nanti kita lanjutkan ke Prof. Siddhartha dan kita langsung penutupan. Silakan Mas Farid, singkat saja. Baik, terima kasih banyak Mas Theo. Makasih banyak Pak Trijaka atas insight-nya. Saya singkat menanggapi Pak Trijaka dan mohon dikoreksi. Ya, saya setuju dengan Pak Trijaka. Faktanya adalah bahwa suara rakyat atau suara terbanyak lah ya, adalah suara Tuhan. Tapi persoalannya bagaimana suara terbanyak ini bisa dicapai di titik itu. Nah, arahnya ke sini Pak. Maksudnya presiden atau negara sudah cukup belum memberikan pendidikan politik untuk masyarakat supaya nantinya layak suara populis ini dinyatakan sebagai suara yang benar gitu. Karena kalau saya sendiri, saya nggak ada datanya, tapi saya sendiri merasa bahwa negara ini, termasuk presiden, gagal memberikan pendidikan politik. Dan sudah gagal memberikan pendidikan politik, malah ikut berkampanye. Nah, justru ini adalah yang mau kita pertanyakan, etis dan masuk akal tidak gitu. Apakah ini sesuatu yang dapat dibenarkan atau tidak? Mungkin itu aja Pak Trijaka, bisa dilanjut oleh Prof. Siddhartha. Terima kasih Makasih, Mas Pak. Farid. Gini, Silakan. hati-hati menggunakan kata Tuhan untuk menyebut Vox Populi Vox Dei. Itu silakan baca bukunya Romo Magnis. Ketika beliau membahas mengenai apakah suara hati itu sama dengan suara Tuhan. Nah, analoginya sama. Apakah suara rakyat itu sama dengan suara Tuhan? Suara Tuhan itu suara kebenaran. Gitu ya. Suara rakyat itu suara mayoritas. Jadi suara mayoritas itu hanya sampai paling mentok itu adalah membuktikan universalitas, bukan membuktikan objektivitas. Kalau kita belajar filsafat, kita tahu kan, ada fenomena, ada nomena. Yang bisa kita tangkap itu hanya fenomena, kita nggak bisa tangkap. Jadi suara rakyat itu hanya bisa sampai ke tahap fenomena sebetulnya, bukan nomena. Nah, jadi sama kan kasusnya sama dengan pengadilan Sokrates yang saya singgung itu. Pengadilan Sokrates itu dari 500 hakim itu selisih suaranya 100. Mengatakan Sokrates itu meracuni pikiran anak-anak muda Yunani. Apakah orang Yunani Athena ketika itu sadar kalau dia salah? Langsung pada detik itu mereka sadar mereka salah. Jadi mirip kayak Pak Harto dulu. Pak Harto itu sebelum turun lengser,
Itu beberapa bulan sebelumnya Pak Harmoko bilang, Pak Harto, seluruh rakyat itu mendukung Anda sebagai presiden untuk tetap menjabat. Tapi beberapa bulan kemudian dia mengatakan seluruh rakyat sekarang minta Bapak untuk berhenti. Artinya argumentum ad populum itu biasa Pak dipakai oleh masyarakat, oleh politisi. Biasa itu. Jadi mengatasnamakan orang banyak itu biasa. Dan kita mengatakan itu adalah satu-satunya mekanisme terbaik yang bisa kita capai sebagai manusia yang ada di dunia. Kita nggak punya cara lain, Pak. Cara seperti itu adalah cara demokrasi yang bisa kita pakai. Tapi kita harus tahu demokrasi kita itu kan satu orang satu suara. Artinya suara Pak Trijaka ini sama dengan suara saya. Sama dengan pegawai mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu sama, satu orang satu suara. Jadi kata Vox Populi Vox Dei itu sebetulnya hanya slogan, tapi itu bukan cerminan dari kebenaran. Ya. Yang kedua, kita jangan langsung mengatakan MK misalnya kan lembaga yang diciptakan, udah putusannya sepanjang dia final mengikat kita harus terima. Oke. Tapi MK itu dibentuk bukan untuk itu. Filosofi dari pembentukan MK bukan menjadikan dia sekedar sebagai, itu adalah konsekuensi dari mekanisme kerja dia. Tapi hakikat dari pembentukan MK adalah mengoreksi keputusan politik yang dianggap salah. Jadi kita ingat keputusan DPR dengan Presiden sebagai lembaga legislatif itu ada keputusan politik. Ada kemungkinan di situ prosedurnya keliru. Ada hak-hak rakyat yang kemungkinan dilanggar. Ada harus mekanisme yang dibuka channelnya, dan itu lembaga MK dibentuk. Jadi filosofi pembentukan MK itu. Dan kita harus menuju terus ke itu gitu. Jadi filosofi itu kita pegang terus. Jangan sampai mekanisme kita tuh mengalahkan filosofinya. Karena kalau mekanismenya kita pakai, itu akhirnya kita melupakan hakikat atau motif dibentuknya suatu lembaga. Saya kira itu. Dan ruang diskusi ini sekali lagi tidak mempersoalkan diskresi ya. Jadi seorang presiden boleh membuat diskresi. Saya dari tadi kan tidak pernah mempersoalkan presiden bagi-bagi bansos. Tidak. Bagi saya itu diskresi yang dia buat. Dan semua presiden melakukan itu sebagai trik politik. Ya, bagi saya itu tidak ada yang keliru yang dia lakukan. Ya. Soal motif biarlah dia yang tahu. Apakah itu motif politik atau enggak. Tapi itu diskresi. Sama kita mempersoalkan BLBI. BLBI itu policy aja. Policy itu selamanya nggak bisa dipidana kok dalam hukum. Ya, karena itu adalah kebijakan gitu yang dia lakukan. Dan koridornya ada. Gitu. Tapi orang selalu bilang kan sama dengan hukum tadi. Di balik hukum itu ada beyond-nya. Kita tidak hanya bicara liability, kita bicara accountability. Nanti tinggal lihat, misalnya orang bisa mengait-ngaitkan dengan berbagai hal. Soal orang punya pandangan berbeda itu biasa, Pak, dalam demokrasi. Kita harus belajar untuk dewasa bahwa orang bisa berbeda pendapat. Tapi yang penting itu argumentasi di balik itu apa. Dan makin dewasa kita berbangsa, kita makin sadar bahwa ternyata kita butuh juga orang yang punya perspektif berbeda. Jadi kayak Bapak tadi menyampaikan perspektif yang berbeda, itu harus kita terima. Itu sebagai sesuatu yang menurut saya harus kita pelihara informasi-informasi yang berbeda. Jadi kita jangan kayak bubble filter gitu, filter bubble gitu ya, bahwa dengan algoritma kita seolah-olah menjurus ke keseragaman. Enggak. Keseragaman itu membahayakan. Jadi kita justru forum kayak membaca ini mendengar banyak pendapat gitu ya. Dan masing-masing berargumen tetap itu. Supaya kita makin lama makin sadar bahwa justru dengan dialektika berpikir itu membuat kita makin sadar bahwa pikiran kita makin tajam, makin tajam, makin tajam. Gitu. Itu dari saya sih, Mas Farid dan teman-teman. Terima kasih Prof. Sidarta. Mungkin sebagai penutup ya, maaf Trijaka, semoga terjawab karena waktunya sudah overtime. Sebagai penutup terakhir, saya akan berikan kesempatan buat Mas Farid kata-kata penutupnya, dan juga mungkin Prof. Sidarta kata-kata penutupnya. Sebelum kita kembalikan kepada Mbak Dini, silakan Mas Farid terlebih dahulu. Dari saya cukup, Mas Theo. Paling saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Prof. Sidarta, kemudian Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir, Prof. Amalia juga, terima kasih banyak. Itu aja sih, Mas Theo. Terima kasih.
Terima kasih Mas Farid. Prof. Siddhartha mungkin kata-kata penutupnya, mangga Prof. Cukup, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap ikut acara kita. Siapapun silakan menjadi pembahas ya. Terima kasih Prof. Siddhartha dan Mas Farid. Ya, betul kata Prof. Siddhartha. Jangan lupa minggu depan dan minggu-minggu depannya lagi untuk ikut diskusi KMFA. Saya akan kembalikan kepada Mbak Dini. Kenapa diikuti? Karena banyak sekali materi-materi dan juga pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Ya juga akan memantik pertanyaan kita. Silakan Mbak Dini, saya kembalikan tapu kekuasaan ke Mbak Dini. Mangga. Baik, terima kasih Kak Theo. Terkhusus terima kasih kepada Prof. Siddhartha, Prof. Amalia, Pak Trijaka, Kak Farid, Pak Trisam, dan rekan-rekan semua telah diadakan dan dilangsungkan acara pada malam hari ini yang cukup sangat aktif ya Pak, Prof. dan rekan-rekan karena memang cukup menarik juga ya temanya. Dan tentu saya ingatkan kembali untuk ketiga kalinya kita akan bertemu di minggu berikutnya dan minggu-minggu berikutnya. Jadi terima kasih, selamat malam. Terima kasih Selamat sudah malam diundang semuanya. Prof. Siddhartha. Terima Thank you. kasih.